Kita berdoa dulu. Tuhan memberkati kami dengan hikmat-Mu. Kami buka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Dengan tulus ikhlas kami menerima segala nasihat, teguran daripada firman-Mu. Di dalam nama firman-Lah, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, dan urapi juga yang akan mendengarkan di luar sana. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi bagi kita, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya kasih kita, iman kita, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan membuka dalam Perjanjian Lama, kitab Amos. Kitab Amos 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu saya undang kita bangkit berdiri. Kitab Amos setelah Yoel. Ya, setelah Yoel. Hosea, Yoel, Amos. Kalau sudah ketemu, kita undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca berselang-seling, ya. Kita akan baca berselang-seling. Saya akan baca ayat-ayat yang genap, sedang jemaat membacakan ayat-ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Orang yang memenangkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti pohon aras, dan yang kuat seperti pohon takbatin. Aku telah memenangkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anak menjadi nabi, dan sebagian dari turunan-turunanmu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Tuhan. Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengundangkan rekan sambat kamu sebejam seperti unta yang syarat dengan batu. 14 orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pembangunan tidak dapat bertahan, orang yang cepat tidak dapat terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Jadi ini ada sedikit ada kesalahan, harus dipotong-potong. Inilah akibat teknologi. Kalau dia salah, kita harus sabar menunggu. Nah, jadi kita kembali kepada firman Allah, bahwa tema kita adalah air susu dibalas dengan air tuba. Setelah saya katakan beberapa hari saya diberikan oleh pembacaan atau firman Allah ini, tapi saya kesulitan memberikan judul. Ya. Tapi Tuhan itu nggak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Ketika kami berdoa pagi,
menyampaikan permohonan kepada Tuhan, sedang berdosa Pak, tiba-tiba kata air susu dibalas dengan air tuba, dan saya berkata haleluya, karena memang cocok sekali dengan apa yang, padahal saya tahu sebenarnya air susu dengan air tuba itu. Berapa kali saya dalam khotbah saya itu, tapi Kak, untuk judul ini saya agak bingung. Nah, tetapi kita akan melihat bagaimana kepada orang-orang atau kepada anak-anak yang punya orang tua, jangan balas air susu dengan air tuba. Kepada orang-orang yang menerima kebaikan, jangan balas dengan kejahatan. Kepada orang-orang yang menerima kasih, jangan balas dengan kebencian. Kepada orang-orang yang menerima kebenaran, jangan balas dengan ketidakadilan. Kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan, bukan sebaliknya. Tapi ada banyak orang menikmati segala kebaikan, tapi membalas dengan kejahatan. Makanya kepada anak-anak saya sering saya katakan, jangan pernah lupa akan kebaikan orang-orang yang telah melakukan kebaikan bagi kita. Karena bagaimanapun kebaikan yang kita telah pernah kecap, itu karena jasa-jasa mereka. Satu contoh adalah dari guru-guru kita. Jadi kalau saya pulang kampung, saya utama bertemu, walaupun kadangkala sudah banyak yang meninggal, tapi kalau masih ada guru saya yang seringkali saya ke situ, walaupun malu-malu kucing. Tapi yang sering saya datangi adalah orang yang sering menyuruh saya menulis di papan tulis. Guru yang sering menyuruh saya di papan tulis. Itu yang sering kalau saya pulang kampung pasti sekedar menyapa, apa kabar Bu Guru. Jangan pernah lupa kebaikan orang. Nah, tetapi Israel lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mereka lupa apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Jadi kalau ada manusia sampai lupa akan kebaikan Tuhan, sampai lupa akan kasih Tuhan, wah, saya ngeri kalau membaca dalam ayat pasal yang keempat itu. Wah, ngeri. Kenapa? Sudah Tuhan ingatkan melalui soft, middle, sampai hard. Hardnya itu sampai diberikan sakit. Ya, kalau middle-nya itu dihambat nafkahnya, dihambat mata pencariannya. Lalu kemudian yang middle-nya ada gangguan. Lalu kemudian hardnya diberikan sampai penyakit, bahkan sampai meninggal dunia. Tapi kata Alkitab, mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka bebal, kebal, tebal, keras kepala, tegar tengkuk, dan lain sebagainya. Baca pasal tentang Amos ini, ngeri dah. Tetapi saya mau katakan, Allah tetaplah Allah yang penuh cinta kasih. Dia memang tidak pernah kompromi dengan dosa, tapi ia selalu akan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Makanya dimusnahkan yang jahat, tetapi di janji keselamatan di pasal 9 yang bagian terakhir kita lihat bagaimana Allah melakukan pemulihan, melakukan pembenahan, pembangunan, dan lain-lain sebagainya, karena adanya generasi yang baru yang lahir, yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dalam rangka membalas yang baik dengan yang jahat. Yaitu yang pertama yang mereka lakukan adalah menjual orang-orang benar karena uang. Jadi uang ini bisa menjadi setan, tapi juga dia bisa menjadi budak. Dia bisa menjadi raja, dan sekaligus dia bisa menjadi hamba. Kalau dia menjadi raja, dia akan mengatur hidup kita, memperbudak hidup kita. Tapi kalau dia jadi hamba, bersyukurlah,
kalau dia akan menolong kita, baik menolong banyak orang. Tetapi sebagaimana orang yang bijak harus menggunakan keuangannya di dalam terang. Kita lihat menjual orang benar karena uang. Karena uang orang memutarbalikkan kebenaran, karena uang orang melakukan kejahatan, karena uang orang Israel melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Membuang undi untuk menjual orang Israel, menggantikan orang-orang benar, ya, pria-pria benar dengan orang-orang yang tidak benar. Lalu kemudian hanya dengan seanggur mereka rela menjual putra, sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan pernah menjual orang benar hanya karena chen, pulus, okani kata Jepang, toni kata orang Korea. No, pulus kata orang Arab. Jangan pernah, ya. Yang kedua kata firman Allah. Ini selanjutnya dalam ayat selanjutnya, dan menjual orang miskin karena sepasang kasut. Jadi menjual ini, padahal Alkitab itu jelas mengatakan supaya kita, kalau Anda baca di dalam Ulangan 15, di situ diperintahkan kepada kita untuk melakukan apa yang baik kepada orang-orang miskin. Saya mencatatnya ada beberapa, dikatakan menolong, membela, memberi, membuka tangan lebar-lebar kepada orang-orang miskin. Dan pada akhirnya dikatakan ayat yang akan memberkati usaha pekerjaanmu, segala pekerjaanmu dan segala usahamu. Wow. Jadi ketika engkau menolong orang-orang miskin, Alkitab katakan bahwa engkau sedang mengutangi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhutang, dia akan bayar cash, bahkan ada bumbu-bumbunya. Itulah sebabnya jangan kita menyisihkan orang miskin, tetapi kalau bisa kita menolong mereka, tolonglah dengan segala penuh kasih. Orang Israel menjual orang-orang miskin, memperkosa hak-hak mereka. Yang namanya memperkosa itu melakukan yang tidak disukai orang lain, ya itu yang dilakukan orang. Mereka tidak mau jadi budak, tapi dijual jadi budak karena mereka miskin. Mereka, para hakim-hakim juga dikatakan jangan memutarbalikkan kebenaran karena uang juga. Jadi karena yang dibela orang hebat, orang kaya, orang penuh atau punya jabatan atau punya posisi, mereka bela, mereka putar balikkan kebenaran. Nah, menganggap tidak ada kekuatan mereka. Jadi mau apapun, saya ingat seseorang yang mengalami masa yang sulit. Dia sebenarnya dia memang orang miskin, ya, sangat miskin. Tetapi dia punya harta, tetapi diambil oleh keluarganya. Saya mencoba menolong untuk menyambunglah. Saya tidak bisa menolong karena saya nggak ada hak di situ. Tetapi saya menuntun kepada orang-orang yang atau pengacara supaya mereka melakukan pertolongan bagi mereka atau bagi dia. Tapi sebelum semuanya selesai, dia sudah meninggal dunia. Memang itulah orang yang paling sedih, miskin, mati dalam kematian. Sesuatu yang sangat apa yang harusnya bisa dia nikmati tidak bisa dia nikmati. Sakit dia harus tanggung sendiri, dan pedih memang. Tetapi saya mau katakan kepada kita, apapun kejahatan yang kita pernah lakukan itu akan berakibat. Lambat atau cepat itu akan berakibat. Jadi jangan pernah pikir
bahwa Anda bebas saat ini, bebas melakukan apa saja. Tetapi Alkitab katakan Allah akan membalaskan kepada generasi ketiga, keempat dari orang-orang yang tidak menghormati Allah itu. Jadi jangan pikir sampai kepada generasi Anda pun akan dikejar. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang berada di jalur Tuhan, seharusnya kita tidak tuli terhadap apa yang diajarkan Tuhan, tetapi melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan apa yang disarankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Karena orang-orang Israel, karena mereka punya posisi, punya kekuasaan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, mereka mempergunakan kuasanya untuk mempengaruhi hakim-hakim atau mempengaruhi orang-orang yang mengambil keputusan pada waktu itu untuk mengambil tanah mereka, harta mereka, dan lain sebagainya. Mari kita melakukan nasihat firman Allah supaya apa yang kita kerjakan betul-betul menjadi sumber penghidupan bagi kita, sumber kebaikan bagi kita, sumber rezeki bagi kita, karena kita melakukan apa yang baik dan benar. Saya memang tidak banyak bisa berbuat apa-apa, tetapi apa yang saya punya, saya mencoba untuk memberikan apa yang bisa saya berikan. Airkah yang bisa diberikan, kasihkan dengan kasih. Rumahkah yang Anda tidak pakai, didiami orang tanpa harus membayar. Ya banyak orang punya rumah tetapi dikontrakkan kan gitu. Saya puluhan tahun tidak pernah itu. Kalau hasilnya diantar, puji Tuhan, nggak diantar juga nggak apa-apa. Tidak pernah mempermasalahkan untuk itu. Tapi saya mengatakan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan buat orang-orang yang tidak berdaya, kita tidak akan kekurangan pertolongan. Kita tidak akan kekurangan bantuan dari sorga itu, kalau kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan ketika saya menolong orang-orang yang tidak mampu, ya dalam arti dalam ilmu pengetahuan, dan saya bersyukur karena apa? Ada banyak orang-orang yang siap menolong saya. Ada orang yang siap memberikan pakaian, ya ada orang yang siap memberikan meja, ada orang yang siap menyemen kan rumah orang tempat kami memberikan les tersebut, dan ada orang yang siap memberikan makanan minuman walaupun mungkin sekali dalam 1 bulan. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa ada orang banyak yang terlibat dalam pelayanan saya untuk melayani mereka dalam mengajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dan saya bersyukur karena apa? Mereka bisa menerima saya apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya, wah itu bahaya. Apa adanya, ya begini sudah. Dan saya bersyukur juga buat rekan-rekan, sahabat-sahabat yang mau menolong mereka-mereka. Karena saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang tidak mampu, Tuhan akan membuka segala kebaikan dan kemurahan juga bagi kita. Dan saya menikmatinya. Saya menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi adakah kasih itu untuk melihat orang-orang yang tidak mampu itu, tidak mampu secara intelektual, tidak mampu secara ekonomi? Kami ya walaupun gara-gara itu kami mengalami kesusahan sedikit, nggak banyak sih ya, tetapi ketika kami berupaya menolong orang, kami tidak berupaya memberikan kail kepada orang-orang miskin, tidak berupaya memberikan umpan, tapi kami memberikan kail. Artinya kami berikan modal usaha, tetapi kemudian kalau mereka tidak bisa berdaya mengembalikan, kami juga nggak pernah nuntut. Ya, tapi yang paling sedih adalah ya ketika kami datang atau menelepon, yang sedihnya adalah kami tidak kenal ibu. Karena saya menyuruh istri saya, kok dia lama nggak datang,
Kemudian teleponlah. Mana tahu kita bisa ke sana. Ada apa? Sakit kah? Apakah? Langsung dibilang. Padahal kita kasih handphone supaya alat komunikasinya, dan kita kasih macam-macam lah supaya, karena dia agak jauh. Tetapi dikatakan saya tidak kenal ibu. Apa? Ya, jadi kalau saya katakan air susu dibalas air tuba, bukan saya tidak pernah mengalami, banyak kali saya mengalami. Bukan sekali dua kali saya mengalami. Tapi saya mengatakan jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan selalu dengan kebaikan dan kasih dari Tuhan dan kebenaran. Dan kalau itu menjadi motivasi kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuka pintu rahmat bagi kita semuanya. Dan yang ketiga adalah kita baca ayat 7. Mereka menginjak-injak kepala orang-orang lemah dan ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan kudusan Allah. Ini seks brengsek namanya. Seks tanpa etika. Seks itu kudus di hadapan Tuhan, tetapi itu menjadi rusak dan bisa menghancurkan hidup orang ketika dia melakukannya di luar kehendak Bapa di surga. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan orang-orang Israel tidak lagi menghargai itu. Kalau kita lihat sekarang LGBT, bagaimana wanita dengan wanita, lalu kemudian apa ini lagi, pria dengan pria, persetubuhan dengan binatang dan lain sebagainya. Mengerikan. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan tidak menyukai hal-hal yang demikian. Tuhan mau supaya kita melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau, ya, jangan, bahkan Alkitab katakan jangan cemari tempat tidurmu. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang bisa menggoda kita. Saya tidak satu kali, dua kali. Ketika saya ada di Manado, ketika saya ada di Jakarta, ketika ada di mana lagi itu? Ada di beberapa daerah lah. Itu orang nggak sungkan-sungkan lagi untuk menawarkan hal-hal yang nggak baik itu. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, maka bahaya. Bayangkan kalau ada telepon ke kamu, kasur hidup. Maksud saya apa? Supaya takut akan Tuhan itu selalu menguasai kehidupan kita. Bukan karena kita ada di luar sana, jauh dari keluarga, maka kita bisa bebas melakukan kejahatan. Ada banyak orang, laki-laki maupun wanita, kadang-kala kalau sudah di luar daerahnya, itu seenak-enak perutnya aja hidup. Melanggar kekudusan Allah. Tadi pagi sebelum ini saya mengatakan kepada umat Tuhan bahwa Yesus dalam 5 menit bersama dengan Tuhan, bahwa Yesus itu mendoakan kita dengan hal-hal yang untuk mendoakan masa depan orang-orang percaya. Nah, untuk kita menerima segala doa itu, untuk menerima supaya apa yang didoakan Yesus itu terjadi dalam hidup kita, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam memuliakan Allah. Jadi jangan hidup justru mengaibkan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Dan kita juga harus hidup dalam kekudusannya, karena Allah itu kudus. Kita juga harus hidup kudus, kemudian hidup dalam mengasihi. Lalu kemudian yang terakhir, hidup rela untuk memberitakan Injil. Supaya apa yang didoakan Yesus itu kan masa depan. Karena ada doa kepada dirinya sendiri, ada doa kepada murid-muridnya, ada doa kepada mereka-mereka akan dimenangkan. Itu akan terus-menerus terjadi. Demikian. Nah,
supaya kita bisa menerima apa yang didoakan oleh Yesus itu. Yang satu hal yang saya sukai adalah di mana Yesus ada, kita pun ada. Itu yang paling saya suka. Ya. Soal berkatnya ya perlu sih, tapi apalah semua artinya memiliki Tuhan. Jangan seperti orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melakukan menjual orang benar, menjual orang miskin dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sementara bukan mereka kekurangan uang, mereka hanya tamak, mereka hanya serakah, mereka hanya puas. Ya, nggak akan pernah puas. Tambah terus. Seperti kalau orang minum air laut, nggak akan pernah hilang hausnya, akan terus tambah haus. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan melakukan itu. Yang terakhir adalah menyembah Allah yang palsu. Kita baca ini ketika Tuhan memberikan ayat ini, ya, ketika Musa membawa 2 loh batu, ya, Keluaran 20. Tolong salah seorang membacakannya 3 dan 5. Keluaran 20 ayat 3 dan 5. 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas ataupun yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, jadi di sini Tuhan sudah dengan jelas mengatakan suka terhadap orang-orang yang melakukan penyembahan palsu. Dan Tuhan mau hanya Dia, sebab yang Dia katakan adalah jelas bahwa aku hanya mengenal Israel. Itu bukan suatu sekedar hanya perkataan Tuhan, tetapi memang pada waktu itu hanya orang Israel. Kalaupun kita hidup zaman anugerah ini kepada semua orang, itu kita bersyukur. Karena apa? Kita mendapatkan, kita dicangkokkan kepada pohon anggur yang benar itu. Kita nggak mendapatkan kehidupan. Nah, kita sebagai orang yang hidup di zaman anugerah ini sudah seharusnya bersyukur. Tetapi orang Israel beda pada waktu itu. Mereka sangat spesial di mata Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akibat dari perbuatan-perbuatan mereka, saya baca ya, akibat dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Kita kembali ke pasal 4. Nah, yang tadi sudah saya singgung sejenak. Lihat ya, ini sop hukuman Allah yang pertama. Sekalipun aku ini telah memberikan kepadamu gigi yang tidak disentuh, makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Wow. Jadi Tuhan itu memberikan peringatan pelan-pelan, tapi mereka juga tidak. Makanya saya katakan tadi, tegar tengkuk, keras kepala, bebal kebal tebal, keras hati, dan lain sebagainya.
Mereka tidak seperti Daud yang teachable, yang mudah diajar, hati yang mudah diajar. Ketika dia salah, dia sadar, bertobat. Itu sebabnya Allah mengatakan Daud itu adalah orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Wow. Dan saya sering berkata, biarlah kita juga hidup sesuai dengan hatinya Tuhan di zaman kita ini. Bukan di zaman dulu ya. Di zaman kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah di tengah-tengah situasi ego individual yang sangat tinggi. Tetapi saya mau katakan kita harus melakukan firman Allah. Nah, jadi itu, aku telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurun hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang lain tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk dia 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tapi mereka tidak menjadi puas. Namun mereka tidak berbalik kepadaku. Demikian firman. Ditambah lagi kesusahan mereka, tetapi mereka tidak juga mau berbalik. Ya, wah, itu bahaya itu. Kalau orang manusia sampai diingatkan berulang-ulang juga tidak mau kembali. Terus kemudian kita baca, aku telah ini yang keras ini. Aku telah melepaskan penyakit sampar di antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu di jara, aku telah membuat busuk perkemahanmu, tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik. Haleluya. Sampai apa lagi? Sampai bagaimana lagi? Kalau sudah mati kan habis perkara katanya. Tapi bukan. Kalau di hadapan Tuhan, orang mati tidak habis perkara. Nanti mulai perkara baru ya. Di situ mulai perkara baru ketika kita mati. Kita nggak hidup bersama dengan Tuhan. Wow. Kita berada. Dan orang yang percaya ya berada di Firdausnya sebelum masuk pindah ke surganya. Itu sebabnya saya bilang saya suka doa Yesus yang mengatakan di mana aku berada mereka pun berada di situ. Wow. Itu sangat melekat kuat di hati saya karena apapun kehidupan kita dalam dunia ini tujuan akhirnya yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus, mentaati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ujung-ujungnya adalah untuk kehidupan kekal kita. Kekalan usia kita mungkin sampai bisa 120 tahun. Tetapi setelah itu kita akan menuju kepada kekekalan, baik kematian kekal dan kehidupan kekal. Kita akan, bukan kalau di neraka kita tidak mati, kita hidup merasakan nikmat nikmat sengsaranya. Kita bisa contohkan satu, yaitu orang kaya yang makanannya nikmat, lalu kemudian ada orang miskin di situ yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika dia mati, dia minta si orang miskin ini, si Lazarus ini untuk mencelupkan setetes aja air. Ya, diminta setetes aja. Ini kita membuang berlomba-lomba setiap hari, bukan setetes. Setiap hari. Jangan menyembah Allah lain selain daripada Allah Israel yang kita kenal dalam nama Yesus. Dialah yang memberikan hidup kepada kita. Dialah yang memberikan pertolongan kepada kita. Jadi kalau kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan,
membalas air susu dengan air tua, membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, lambat atau cepat. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah itu, kita akan menerima. Bukan hanya kita, kasih kita. Itu sebabnya saya katakan kepada anak saya katakan, Bapak hidup untuk berapa dengan Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan juga akan melakukan segala hal, asal hidup bersama dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana, jangan seperti ini si Daud hidup benar dengan Tuhan. Banyak kesalahan, banyak. Tapi Tuhan mengampuni dia. Tuhan memberikan rahmat pada dia. Salomo dengan segala kemegahannya, dengan segala kekayaannya, berkat turun, kekayaan turun. Tapi pada akhirnya dia menyimpang. Pada awal dia berjalan dalam roh, dalam kebenaran, dalam kehendak Allah. Allah menyatakan segala kuasa, segala kemurahan kerajaannya mengalami masa-masa jaya. Tetapi kemudian dia lupa, karena setelah 300 gundi, 700 istri mengalihkan perhatiannya kepada ilah-ilah asing, yang justru itu sangat dibenci oleh Tuhan. Justru itu sangat tidak disukai oleh Tuhan, tapi Salomo melakukannya. Itu sebabnya waktu orang tua saya memberikan nama kepada anak saya yang paling besar, Salomo, saya langsung tolak itu. Jangan lama, ya, kebetulan mama saya yang telepon, janganlah namanya Salomo. Wah, itu kan orang hebat itu. Iya, dia orang hebat, tapi ujungnya dia nggak hebat, saya bilang. Saya ingin yang ujungnya itu hebat. Kalaupun awal tidak hebat, tapi ujungnya hebat gitu loh. Daripada awalnya hebat, tapi ujungnya nggak hebat. Itu sebabnya argumentasi saya kepada orang tua saya, dan pada akhirnya orang tua saya mengatakan, oh ya sudah, kau berilah nama apa yang kau suka. Ya, itu sebabnya saya beri nama dia Samuel. Jadi kalau ujungnya, karena saya tetap punya impian sama seperti Samuel itu, kehidupan anak-anak saya, ataupun Yesaya sama itu, ya. Jadi yang pada ujungnya kehidupan itulah yang dicari orang. Itu sebabnya saya katakan orang percaya didoakan oleh Yesus yang di dalamnya, dalam doa itu ada kesempurnaan, memang sempurna, ada orang bertobat yang benar-benar atau serupa dengan Kristus, atau hidup dalam kasih dan lain sebagainya. Itu adalah doa Yesus. Itu sebabnya kita responi dia dengan hidup memuliakan Tuhan, menguduskan diri kita karena kuasa Roh Kudus, dan juga memberitakan kasih karunia Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk menerima segala hal yang indah. Nah, saya tidak akan panjang lebarkan bagi kita, tetapi saya mau katakan kepada kita, janganlah kita membalas kasih dengan kebencian. Janganlah kita membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan janganlah kita membalas kebenaran dengan ketidakadilan. Tetapi mari sebagai pengikut Tuhan, belajarlah untuk mentaatinya. Kalau kita lihat di akhir dari pembacaan pasal 4 tadi, Tuhan ingin umatnya itu datang kepada Tuhan. Sekalipun demikian, mereka tidak mau datang, tetapi ingatlah, sebagai bagian terakhir, saya ingatkan kita bahwa ayat yang dari pasal 9 sampai dengan 15, 9, 11 sampai dengan 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali penduduk laut yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali rentuannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai,
dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buah-buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi jelas bagi kita, sekalipun kita membalas Allah, air susu, kebaikan-kebaikan Allah, air susu dibalas dengan air tuba, Allah akan terus berpikir kepada generasi yang mau dididik, generasi yang mau dilatih, generasi yang mau taat, supaya mereka menikmati mendiami kota-kota yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya tidak ingin kita membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan, tapi saya rindu biarlah kita generasi di antara kecil bagian kecil dari orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari pembinasaan, dari kehancuran, dan membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena kita hidup dalam terang dan kebenaran Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kami tidak ingin membalas air susu dengan air tuba, tapi hidup kami mau Tuhan belajar mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh orang Israel di masa pemerintahan Yerobeam Raja yang kedua. Dia sudah mendapatkan peringatan, bahkan dia tidak mau mendengar. Pada akhirnya dia terbunuh oleh pedang. Bapa di surga, kami yakin dan percaya pemimpin-pemimpin yang tidak melihat hati rakyat, yang tidak merasakan denyut jantung masyarakat, akan terguling dengan sendirinya. Tapi pemimpin-pemimpin yang melihat hati rakyat, yang menjawab kebutuhan rakyat, akan menjadi pemimpin sepanjang zaman, menjadi kenangan manis bagi rakyatnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, supaya diberikan pemimpin, bukan pemimpin yang kejam, bukan pemimpin yang tidak pemimpin yang tidak mau tahu, tapi pemimpin yang sungguh-sungguh mengerti derap langkah setiap kebutuhan dari yang dipimpinnya, dan menolong menjadi bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Diberikan kami pemimpin-pemimpin. Baik itu juga kami berdoa buat kepolisian, supaya mereka tidak memutarbalikkan kebenaran Bapa di surga, hakim, jaksa, Bapa di surga, semua para pemimpin bangsa ini, stakeholder bangsa ini, diberkati oleh Tuhan di dalam terang dan kebenaran firman Allah, sehingga perkataan mereka sesuai dengan tindakan mereka, tindakan-tindakan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kalau Anda yang sakit, saya mau mendoakan bagi yang ada di luar sana, percayalah bahwa Tuhan itu adalah tabib, ya segala tabib, dokter dari segala dokter, bahwa dia mampu datang kepada Anda saat engkau percaya dia. Ya Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dia bisa datang menolong engkau. Mari kita berdoa, taruh tangan di tempat yang sakit, maka Tuhan akan menjamah. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang menaruhkan tangannya di tempat yang sakit. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kau sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Sembuhkan mereka, heal them in the name of Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi generasi ini, generasi orang-orang muda. Kami minta kepada Tuhan, Tuhan memberkati orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang tangguh, yang kreatif, yang hidup melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada, diberkati oleh Tuhan untuk bisa memuliakan Tuhan, hidup dalam gereja menjadi contoh dalam kekudusan, dalam memuliakan Allah, dalam mengasihi,
dalam memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, umat-Mu dengan segala pergumulan mereka, Tuhan memberkati, dengan segala keberadaan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan Bapa di surga, Tuhan memberkati kami. Tak lupa kami berdoa bagi orang-orang yang mau menerima Yesus. Kalau engkau orang yang mau menerima Yesus, mari angkat tanganmu, kita akan berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat pengampunan-Mu, buat pujian-Mu, dan aku menjadi warga negara-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Dan bagi Anda yang mau mengalami transformasi ilahi, angkat tanganmu dan serahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih engkau melihat orang yang mengangkat tangan yang saat ini mengharapkan transformasi kekuatan daripada Tuhan. Ubahkan mereka sama seperti engkau mengubahkan Saulus menjadi Paulus Bapa di surga, menjadi alat yang sangat luar biasa di tangan Tuhan. Penentang Tuhan engkau ubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang giat dalam pekerjaanmu. Terpujilah engkau Tuhan Bapa di surga. Engkau berikan generasi yang takut akan Tuhan di bangsa ini, di bangsa-bangsa, di bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa di surga. Terima kasih sehingga tahun politik ini menjadi tahun yang dinamis, tahun yang diberkati, tahun yang penuh damai. Segala roh provokasi, hoax dan lain sebagainya kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa provokasi, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah berita-berita yang baik, dan kami berdoa bagi mereka yang bertarung, mereka berani mengadu argumentasi mereka berani berbeda pendapat, tetapi tidak sampai menghujat, tidak sampai memberikan kata-kata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan kelak di 2024 Tuhan, pertarungan itu menentukan ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang mereka bersyukur dan tidak merasa arogan, yang kalah mereka harus siap mental mereka dan menopang yang menang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.